Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya, Pilis Bella dalam Taat, Warta Jemaat edisi Minggu 2 Agustus 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah minggu ini, ada baiknya untuk menonaktifkan notifikasi, menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, serta ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Mari bersama mendoakan bangsa ini pada menara doa dalam doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. GKJ Salatiga Timur menyelenggarakan bulan kebangsaan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 dengan tema Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif untuk bangsa Indonesia. Sembari kita bersama menghayati HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Maju. Total persembahan yang sudah terkumpul untuk pembiakan 3 pepantan dan panbisan Vikaris Nugroho Tri Sasongko STH sudah menyentuh 13 juta. Namun masih banyak keperluan yang belum bisa terbayarkan. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengisi buku tamu dalam bentuk persembahan yang akan disampaikan pada tayangan berikut ini. Persembahan jemaat sekalian akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Majelis dan segenap warga turut merayakan ulang tahun saudara yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai 9 Agustus. Kiranya dengan bertambahnya umur, bertambah juga iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Tim Multimedia membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bergabung bersama kami, baik dalam proses produksi maupun proses publikasi. Bagi jemaat yang berminat, dapat menghubungi nomor berikut ini. Kesediaan pelayanan saudara akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semangat Ibu Bapak dan Saudara.
New normal itu tidak sama dengan normal. New normal adalah adaptasi kebiasaan baru, yaitu suatu tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? Yang pertama adalah rutin cuci tangan pakai sabun. Lalu yang kedua, pakai masker saat keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Agar apa? Yaitu agar kita tetap beraktivitas produktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Dengan demikian, kita aman dari COVID-19 ketika ber-PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Lalu bagaimana pembelakuan new normal, adaptasi kebiasaan baru dalam peribadahan tatap muka atau PTM di GKJ Salatiga Timur? Tentu kita harus memperhatikan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan, dan juga kesiapan GKJ Salatiga Timur, yaitu baik kesiapan umat sebagai pribadi maupun bersama, dan juga kesiapan sarana prasarana penunjang peribadahan. Dengan demikian, sebagai langkah awal, GKJ Salatiga Timur akan membentuk Satgas Gugus COVID-19. Tugas dari Satgas Gugus COVID-19 di GKJ Salatiga Timur ini adalah yang pertama, mempersiapkan umat agar siap sebagai pribadi maupun bersama, tapi juga mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang peribadahan. Jika Satgas Gugus COVID-19 di GKJ Salatiga Timur sudah terbentuk, baru kita akan memikirkan langkah-langkah untuk peribadahan tatap muka. Ya, sampai saat ini GKJ Salatiga Timur memutuskan belum melaksanakan peribadahan tatap muka. Mari kita berubah sebagai pribadi maupun bersama untuk usir wabah. Tuhan memberkati. Salam sehat dan semangat. Ibadah keluarga Minggu Biasa ke-18 dan Sakramen Perjamuan dengan tema menyatakan belas kasih Allah Minggu Kliwon 2 Agustus 2020. Kita menyadari bahwa belas kasih sayang, kemurahan hati Allah terus ada lumintu nyata di dalam kehidupan kita. Saatnya kita untuk menanggapi hal itu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur seraya mengingat sabdanya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Marilah kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen 307 Padha Setunggal, Panggunggung wit sing Gusti. Samyo tetunggilan ngabekti pring pangeran wit sinungan kacekapan wal bekas kesarasan uloton sambung Gusti lan ajri
Ibadah Minggu Biasa ke-18 dan sakramen perjamuan ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Manusia memiliki kecenderungan memikirkan diri sendiri. Bahkan yang namanya berbuat baik pun kadang diselipi dengan pamrih, sehingga jika pamrih tidak terwujud akan menimbulkan kekecewaan. Ditambah lagi pemahaman bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah hasil kerja, hasil usaha, bahkan hasil keringat sendiri. Dengan demikian, yang dihasilkan dianggap sebagai miliknya. Pemahaman ini yang menjadikan manusia sulit memberi atau peduli. Perjumpaan dan pengalaman bersama Tuhan akan mengubah cara berpikir seseorang sehingga tidak lagi egois dan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengakui Tuhan serta mau peduli dan memberi. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 292, baitnya yang kedua dan ketiga, tabuh gendang. Israel pun lantas berkatnya, riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhan baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudari, marilah kita mengaku dosa dan memohon belas kasih pengampunan Allah. Saat hening pengakuan dosa pribadi, kami persilahkan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 39, bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan.
adikku, aku kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ungkapkan kesanggupan kita melalui Kidung Jemaat 387, bait pertama dan yang kedua, ku heran Allah mau memberi. Saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, belas kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu limpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mengarahkan pandang iman dan harapan hanya kepada-Mu. Saat ini kami menyediakan hati dan pikir kami untuk menerima sabda-Mu. Engkau yang bersabda, dan kami anak-anak-Mu bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjuti sabda-Mu itu. Di dalam Kristus Yesus, sabda yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bagian sabda yang hendak kita perhatikan bersama di saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan melalui bacaan kita dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Melalui bacaan kita dan nas kita akan dituntun dengan tema menyatakan belas kasih Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, kalau mau jujur, adalah orang-orang yang sudah, sedang, dan akan terus menerima belas kasih sayang, kemurahan hati Allah. Sudah, sedang, akan terus menerima belas kasih sayang, kemurahan hati Allah. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang peka, merasakan belas kasih Allah? Jawabannya mudah. Yaitu mari kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang berkat atau barakat, tentu bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang tidak baik. Karena kita memiliki keyakinan bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Sehingga ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, kita akan memiliki kepekaan, merasakan belas kasih Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan 3 hal yang membuat seseorang mengalami belas kasih Allah. Dan ketika orang itu mengalami belas kasih Allah, sehingga seseorang itu juga dapat berbagi kasih kepada sesamanya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, sadar akan keterbatasan diri. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang besar kepala, tidak akan memiliki kepekaan atas belas kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang menyadari akan siapa dirinya tentu akan memiliki kepekaan atas belas kasih yang Tuhan nyatakan. Apa maksudnya? Siapa dirinya adalah
aku wong dosa, aku orang yang jauh dari kebenaran, tetapi Tuhan mengampuni saya, tetapi Tuhan membenarkan saya, tetapi Tuhan menebus saya. Dan ketika kita menyadari siapa diri saya, kita, tentu kita memiliki kepekaan atas belas kasih yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, sadar akan keterbatasan diri. Lalu yang kedua, mengalami kasih Allah. Setiap jejak langkah dan setiap detik waktu manusia sebenarnya adalah maut. Jejak langkah, detik waktu saya, ibu, bapak, saudara sebagai manusia sebenarnya adalah maut. Sehingga kalau sampai saat ini kita masih hidup, bahkan dalam situasi pandemi virus corona ini, itu semata-mata karena kita mengalami kasih Allah. Mengalami kasih Allah. Lalu yang ketiga, panggilan untuk berbagi. Mari kita menghitung berkat Tuhan. Jangan sampai menjadi orang yang nikmat mana lagi yang kau dustakan. Mendustakan nikmat, berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berbohong, merasa diri tidak pernah diberkati, merasa diri tidak pernah dikasihi oleh Allah. Tentu kita tidak akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Ketika kita sungguh-sungguh menghitung berkat Tuhan, tentu kita akan mudah untuk menjadi talang dan tulung bagi sesama. Sehingga panggilan untuk berbagi itu sungguh-sungguh kita realisasikan, sungguh-sungguh kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara, siapa yang harus memberi mereka makan? Yesus melibatkan para murid. Yesus memiliki hati yang peka. Dia ingin para muridnya pun peka, bahkan sedia memberi. Para murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas tidak cukup untuk memberi lebih dari 5.000 orang. Tetapi kita perhatikan, apa yang terjadi? Kalau hitung-hitungan secara manusia tentu sangat kurang. Masih dibutuhkan sedikitnya 5.000 roti dan 5.000 ikan. Jumlah yang mustahil. Akan tetapi di hadapan Tuhan Yesus, bukan jumlah yang membuat mustahil atau tidak. Segala hal yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, diterimanya, diberkati, dan dilipat gandakan. Hasilnya, 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati Tuhan Yesus itu membuat semua orang kenyang. Bahkan dicatat dalam Alkitab, sisa 12 bakul. Tidak cukup kita memiliki Yesus. Kita juga harus berbagi, membagi keberkatan dalam Yesus itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Saat ini, dunia sedang dilanda bencana alam dan bencana sosial. Pandemi virus corona, banjir bandang, tanah longsor, belum lagi bencana-bencana sosial, perdagangan manusia, narkoba. Tentu menjadi situasi yang memprihatinkan. Tapi apakah kita cukup hanya prihatin? Saat ini kita dipanggil. Bersediakah kita menyatakan belas kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan itu? Untuk itu mari kita renungkan. Pelayanan manusia yang oleh iman disampaikan melalui tangan Tuhan Yesus akan ditambahkan dan diberkati. Masihkah ada
potensi dan milik yang Anda genggam sendiri dan tidak rela Anda serahkan untuk Yesus pakai memberkati orang lain? Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Kita masuk saat hening. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku. Saat hening selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang meneguhkan kami, bahwa belas kasih-Mu sungguh-sungguh mendatangkan berkat, yaitu kehidupan. Dengan demikian mampukan kami untuk menjadi talang tulung berkat-Mu bagi sesama. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona dan bersiap dalam memasuki new normal. Kiranya Tuhan berkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah dalam menangani pandemi virus corona dan kesiapan memasuki new normal. Demikian pula aparat keamanan, TNI, Polri, dan Satpol PP yang mengawal kebijakan pemerintah. Demikian pula para sukarelawan, tenaga profesional, baik medis, dokter, perawat, apoteker, ahli virus, ahli ekonomi, ahli sosial, dan ahli-ahli lain sesuai kepakaran masing-masing untuk memikirkan penanganan virus corona dan memikirkan langkah taktis strategis dalam memasuki new normal. Demikian pula ya Tuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat, agar kami bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona dan kesiapan dalam memasuki new normal. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Berkati pula gereja-gereja-Mu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim, untuk terus mampu memerankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan organisasi gereja serta penggembalaan kepada umat.
Engkau juga campur tangan memberi jalan keluar untuk pergumulan Pepantan Gombang Setro. Engkau juga memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penahbisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula ya Tuhan umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa, serta berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan dan kecukupan berkat. Dengan berkat-Mu itu ya Tuhan, mereka semakin bertekun untuk saling memperhatikan dan mendoakan, serta mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Engkau menyatakan yang terbaik, sehingga bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala pergumulan harapan dan kebutuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama menerima sakramen perjamuan. Untuk itu mari kita nyanyikanlah Kidung Baru 157, bait pertama dan yang kedua. Di sini Tuhan ku memandang-Mu. Di sini Tuhan ku memandang-Mu, ingin ku terima sakramen kudus. Kini peganglah tanganku teguh, dan jiwaku segarkanlah terus. Ingin ku makan roti surgawi, juga mau minum anggur yang kudus. Ingin ku buang nafsu dunia, karena dosaku sudah ditebus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Mari roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus ini kita angkat bersama. Makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Anggur sebagai lambang darah Tuhan Yesus Kristus ini mari kita angkat bersama. Minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh darah dan darah Tuhan Yesus Kristus telah kita terima. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga persembahan sakramen perjamuan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kitab Mazmur 17 ayat yang ke-15. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk persembahan ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan, terima dan berkati, sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses memelihara dan menyaksikan karya keselamatanmu. Melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Ketika sesamamu lapar, Kami akan memberinya makan. ketika sesamamu haus, Kami akan memberinya minum. ketika sesamamu menjadi seorang yang asing, Kami akan memberinya tumpangan. ketika sesamamu telanjang, Kami akan memberinya pakaian. ketika sesamamu sakit, Kami akan melawatnya. ketika sesamamu di dalam penjara, Kami akan mengunjunginya. Mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dengan berkat Tuhan kita senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita akhiri ibadah di saat ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 425, bait pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa